Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot hari Minggu tanggal 1 September tahun 2024. Jadi tidak lama lagi, sekitar 3 bulan kita akan merayakan Hari Raya Natal. Jadi marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini, dan mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur padamu Bapa buat kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada di hari pertama bulan September tahun 2024. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami akan beribadah kepadamu. Dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah ini, kiranya Allah Roh Kudus pimpin, dan kami mohon juga kiranya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hadirlah di rumah atau tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini bersama keluarga, dan hadir juga di Sentul City ini. Jadilah kiranya ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedang bekerja
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk sekarang dalam pemberitaan firman Tuhan. Sediakanlah pembacaan dari Injil Lukas pasal 19, mulai dari ayat 11 sampai ayat 27. Injil Lukas pasal 19, kita baca dari ayat 11 sampai ayat 27. Mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang sangat-sangat berharga ini, di mana firman-Mu akan diberitakan. Berkati dan urapilah kami semuanya Bapa, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, sehingga firman-Mu tidak lewat sia-sia, tetapi jadi kekuatan, pedoman, dan berkat bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas 19 ayat 11-27, perumpamaan tentang uang mina. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Lalu ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja, ketika ia kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut kepada Tuan, karena Tuan orang yang kejam. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang kejam, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi, pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapat pelajaran dari Tuhan Yesus mengenai perumpamaan uang mina.
Waktu Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang berada di rumah Sakeus. Sakeus yang naik di atas pohon terus turun, Tuhan Yesus singgah di rumahnya dan Tuhan Yesus mengajar tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Artinya oleh kemurahan Tuhanlah Sakeus yang dianggap jahat oleh orang-orang zaman itu karena dia pemungut cukai ya, yang bekerja sama dengan pemerintahan Romawi penjajah. Jadi dia dikategorikan oleh orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu orang yang jahat. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, Sakeus mendapat keselamatan. Jadi waktu Tuhan Yesus sedang makan bersama murid-muridnya di rumah Sakeus di kota Jericho. Ya, namanya kotanya Jericho ya. Itu kira-kira 8 km dari Yerusalem. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah Bapa untuk mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah, yaitu berkorban di atas kayu salib. Jadi dalam proses inilah Tuhan Yesus yang sedang berada di kota Yeriko, di rumah Bapak Sakeus, Tuhan mengajar tentang kasih karunia Tuhan ini, yaitu melalui perumpamaan uang mina. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu mata uang orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus ada beberapa macam ya. Yang paling kecil dibilang peser ya. Yang lebih mahal sedikit nilainya disebut dinar ya. Kemudian di atas dinar ada yang kita tadi baca mina. Mina itu nilai uang, kalau kita bawa di zaman sekarang adalah upah 3 bulan. Gaji 3 bulan itu nilainya 1 mina ya. Terus di atasnya mina ada talenta. 1 talenta itu sekitar 32 kg emas ya. Itu uang emas betul zaman itu. Itu adalah upah buruh selama 20 tahun. Jadi kalau 1 talenta itu banyak ya. Itu uang, bukan talenta seperti bahasa kita. Oh, orang itu punya talenta. Talenta bermain musik, talenta menyanyi, bukan itu ya. Talenta yang nanti di perumpamaan talenta, kalau Tuhan berkenan minggu depan ya, tanggal 8 September kita bahas tentang talenta. Karena mirip-mirip dengan perumpamaan uang mina, tapi tidak sama. Kalau di perumpamaan talenta, si raja itu atau si tuan majikan membagi ada 3 macam talenta. Ada yang menerima 1 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang 5 talenta. Kalau yang kita baca sekarang, yang kita bahas perumpamaan uang 10 mina. Ceritanya pada waktu itu Tuhan Yesus katakan ada seorang bangsawan yang mau pergi ke negeri yang jauh untuk dilantik jadi raja. Tapi sebelum dia pergi, dia panggil ke 10 hambanya. Dan hamba-hambanya itu dia berikan masing-masing 1 orang 1 mina ya. Jadi tidak ada yang lebih, sama 1 mina ada 10 hamba. Kalau di talenta ada 3 hamba, ada yang menerima 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Jadi beda ya, nanti minggu depan kita bahas. Dan sekarang di perumpamaan uang mina ini, kemudian si bangsawan berarti keturunan raja ya, anak raja, yang dia pergi ke negeri jauh untuk dilantik jadi raja. Kemudian dia pulang, dia panggil hamba-hambanya. Hei ke 10 hamba. Yang pertama datang melapor. Tuan Raja kasih 1 mina sudah jadi 10 mina. Wah, bagus sekali hambaku yang setia. Baik sekali pekerjaanmu. Nah, jadi pekerjaannya dipuji si raja ya. Kemudian hamba kedua datang. Tuan Raja yang Tuhan kasih dulu 1 mina sekarang sudah 5 mina. Wah, kamu juga, kamu setia dalam perkara kecil. Jadi pada hamba yang pertama si raja memberi upah 10 kota.
Karena kamu menghasilkan dari 1 talenta menjadi 10 talenta, kamu mendapat 10 kota. Luar biasa ya. Dari modal 1 talenta bisa dapat 10 kota. Wah, berarti raja ini sangat murah hati ya. Bayangkan 1 talenta bisa dapat 10 kota. Itu luar biasa. Dari 1 talenta bisa dapat hasil 5 talenta dan dapat 5 kota. Waduh. Tapi datang hamba ketiga, dia berkata begini, saya tahu Tuhan ini adalah Tuhan yang jahat, ya jahat katanya. Tuhan tidak pernah memberi dan Tuhan tidak pernah menabur untuk menuai. Padahal dia terima kan dari si raja 1 mina. Jadi bohong ini hamba ketiga ini. Jadi intinya dan hamba ketiga ini sudah malas, dia berontak lagi sama raja. Nah, apa artinya buat kita ya? Jadi ketiga hamba itu, yang pertama, kedua, dan ketiga itu adalah gambaran kita. Kita orang-orang percaya. Sekarang kita masuk yang di mana? Hamba yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Tapi mari kita lihat dulu ya. Kalau Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan, Tuhan selalu mengkaitkan keadaan pada waktu itu, sehingga orang yang mendengar mengerti. Pada waktu itu yang memerintah adalah kaisar atau raja yang bernama Herodes Arkelaus. Itu adalah anak dari Herodes Agung atau Herodes Agripa. Raja Herodes ini bukan orang Yahudi ya, tetapi mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi penjajah waktu itu yang memerintah orang Israel. Dan yang memerintah pada waktu itu adalah Herodes Arkelaus, ya, anak dari Herodes Agripa. Herodes Agripa itu yang memerintah pada waktu Tuhan Yesus lahir, ya. Dia jahat kan? Jahat. Jadi waktu dia mati, tentu yang menggantikan ada 3 anaknya. 3 anaknya ini berebut. Dan memang kita tahu Herodes Agripa ini Herodes Arkelaus ini yang diceritakan Tuhan Yesus waktu menceritakan perumpamaan uang mina sangat jahat ya. Dia kalau menurut sejarah dia membunuh istri-istrinya. Istrinya ada banyak ya. Ini Herodes Arkelaus ini dia bunuh. Kemudian anak-anaknya dia curiga nanti ganti dia bunuh juga. Waduh, jahat sekali ya. Nah, pada waktu itu waktu Agripa meninggal sakit ya, diganti oleh Arkelaus. Tapi untuk diresmikan jadi raja harus pergi ke kota Roma dulu, ya, karena waktu itu Israel di bawah penjajahan Roma. Jadi orang yang mendengarkan perumpamaan Tuhan ini tentang uang mina, ada seorang bangsawan pergi ke negeri jauh untuk dilantik jadi raja. Orang teringat si Arkelaus ini, tapi bangsawan di perumpamaan itu adalah Tuhan Yesus ya, bukan Arkelaus. Terbalik, Arkelaus itu jahat ya. Kalau bangsawan yang membagi uang mina itu adalah Tuhan Yesus ya. Kemudian dia panggil hamba-hambanya, itu adalah gambaran kita orang percaya sekarang. Hamba-hamba Tuhan yang diberikan uang mina. Dan tidak ada yang lebih. 10 orang itu adalah mewakili semua orang-orang percaya, baik zaman Tuhan Yesus maupun di akhir zaman ini, termasuk kita ya. Dan tiap-tiap hamba Tuhan, orang percaya tidak ada yang lebih. Masing-masing dapat 1 mina dari Tuhan Yesus. Apakah 1 mina itu? 1 mina itu adalah kasih karunia Tuhan. Seperti yang diterima Sakeus ya. Sakeus kalau bukan kasih karunia Tuhan, dia akhirnya akan masuk neraka ya. Sudah dimaki-maki rakyat Yahudi, kalau dia mati nanti masuk neraka, bukan masuk surga. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Sakeus selamat. Dan juga oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan sebenarnya memberikan kepada semua orang percaya 1 mina. 1 mina itu adalah kasih karunia. Oleh kasih karunia Tuhan, kita selamat oleh karena pemberitaan Injil. Jadi pengertian mina itu adalah pemberian Tuhan yang gratis ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang
kita percaya, kita masuk surga. Itulah uang mina. Jadi semua orang percaya tidak ada lebih ya. Baik dia pendeta, dia penatua, diaken, evangelis, sama semuanya. Semua menerima kasih karunia dari Tuhan supaya selamat, masuk surga. Tetapi waktu menerima itu tidak pasif. Seperti Sakeus bilang, semua kekayaanku setengahnya aku bagi kepada orang miskin. Kalau ada yang pernah saya tipu, saya akan ganti berkali-kali lipat. Nah, itu adalah kebaikan, kasih karunia, keselamatan yang Sakeus terima. Tapi dia menggandakan kebaikan yang diterima olehnya dari Tuhan. Jadi pelajaran buat kita. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, yaitu karena kita percaya Injil Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus mati berkorban di kayu salib, kita selamat. Nah, itulah satu mina ya. Tetapi bukan sampai di situ saja. Kita harus menggandakan. Kita harus menghasilkan, kita rajin untuk berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Kita rajin baca firman, kita rajin berdoa, kita rajin bersaksi dan melayani Tuhan. Itu berarti kita memperbanyak mina yang kita terima dari Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang nanti, Tuhan Yesus akan cek mana mina yang saya kasih kamu. Kita bisa bilang, ini Tuhan, saya sudah bersaksi dan melayani, saya menghasilkan 5 mina. Artinya setelah kita selamat, kita juga memberitakan Injil seperti sekarang ya, supaya banyak orang lagi yang selamat. Itu artinya 5 mina, 10 mina. Tergantung kerajinan kita, tergantung kesadaran kita mau melaksanakan kesaksian dan pelayanan bagi Tuhan Yesus. Sehingga kita akan menghasilkan 5-10 mina. Artinya kita akan berhasil merebut jiwa-jiwa yang diartikan seperti 5 kota, 10 kota. Artinya banyak kita merebut jiwa-jiwa. Sehingga Tuhan akan kasih hadiah buat kita ya. Yang istilahnya 5 kota, 10 kota. Dulu saya kira itu berarti kita jadi gubernur atau bupati. Bukan. Roh Kudus katakan itu adalah jumlah jiwa-jiwa yang kamu menangkan. Jadi tiap orang beda ya. Kalau kita rajin melayani, kita rajin memberitakan Injil, seperti sekarang banyak pasti orang mendengar. Nah, itu hasilnya bisa 5 kota, 10 kota. Begitu ya. Jadi marilah melalui perumpamaan uang mina ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu rapture atau pengangkatan, kita lebih semangat lagi, kita lebih berapi-api lagi untuk bersaksi dan melayani sesama kita, melayani Tuhan Yesus agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sehingga bisa dikatakan kita menerima upah 5 kota, 10 kota jiwa-jiwa. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti Oma Palar akan lebih melengkapi lagi tentang perumpamaan uang mina ini, yaitu memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari serta teman-teman Warlot. Pembacaan kita mengenai firman Allah perumpamaan tentang uang mina. Saya melihat dari perumpamaan ini adalah hubungan Tuhan dan para muridnya. Tuhan mengatakan ini, saya percaya murid-muridnya tahu kehidupan Tuhan, tahu pribadi Tuhan, tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Apa tugas mereka, apa yang harus mereka jalankan selaku murid-muridnya. Di situ ada kedewasaan di dalam pemahaman hubungan Tuhan dengan mereka. Perumpamaan ini adalah penjabaran
apa yang sebenarnya mereka harus buat di dalam kehidupan mereka yang mereka selalu dapat, dan apa tugas yang Tuhan berikan. Saya percaya itu. Tetapi awalnya dari firman ini mengatakan bahwa mereka menyangka Tuhan akan memberikan apa yang mereka rindukan. Di sini kita melihat bahwa sebagai murid-murid Tuhan, tetap kerinduan mereka, apa yang mereka bawa dalam kehidupan mereka terhadap Tuhan mereka. Mereka mengatakan merindukan atau menyangka bahwa mereka waktu itu berada dekat dengan kota Yerusalem, dan apa yang mereka rindukan bahwa mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus akan memperlihatkan apa kerinduan mereka. Yang mereka rindukan adalah pembebasan mereka. Tetapi apa yang selanjutnya, apa yang Tuhan bawakan perumpamaan ini, kita tidak melihat ada sesuatu tanggapan dari para muridnya mengenai perumpamaan ini. Saya percaya waktu itu yang inti adalah mereka mengerti apa yang Tuhan katakan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan dengan satu perumpamaan. Perumpamaan ini adalah perumpamaan, saya tidak ulangi karena tadi Opa sudah katakan. Cuma saya mau perumpamaan ini mengatakan bagaimana jadinya Tuhan pada satu saat nanti. Sebenarnya itu menggambarkan pribadi Tuhan, bagaimana Tuhan di waktu yang akan datang. Saya tidak kupas di situ, saya percaya Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Yang saya mau renungkan adalah bagaimana uang mina itu diberikan kepada 10 orang, ya. Yang diberikan adalah setiap orang adalah 1 mina. Saya tidak juga jabarkan itu lagi karena tadi sudah dikatakan oleh Opa. Yang saya mengatakan di situ, mari kita renungkan. Ada yang diberikan 1 mina, ya. Dia sudah mendapatkan 10. Yang satunya 5 dan yang satunya tidak mau menggandakan. Kalau saya renungkan di sini, itu adalah pekerjaan tanggung jawab orang atau hamba yang memegang modal 1 mina. Kalau melihat ini, itu adalah kita. Kita adalah modal yang diberikan oleh Tuhan, sama. Ya, semua sama, tidak ada lebih dan kurang. Tetapi tanggung jawab kita memegang itu. Ada yang berlipat ganda, ada juga yang biasa, tapi ada yang tidak sama sekali. Ini berbicara bahwa bagaimana tanggung jawab kita menerima yang Tuhan sudah berikan pada kita, mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat tidak ada sesuatu yang buruk, semua baik. Tetapi pada yang ketiga, hamba yang ketiga, itu saya sedikit, itu sudah keluar di luar daripada yang apa Tuhan katakan. Tetapi saya berbicara 10 dan 5. Kenapa harus 10? Kenapa harus 5? Kenapa tidak ada 1, 2, ya, atau 3 atau selanjutnya? Tapi saya merenungkan kenapa 10 dan 5. Saya merenungkan di situ. 10 adalah satu kesempurnaan di dalam firman. 10 saya bawa kepada pemikiran 10 hukum. 5 adalah manusia. 10 adalah kesempurnaan. Saya melihat dari titik tolaknya dari 10 hukum.
10 hukum adalah 10 sempurna. Bagaimana kesempurnaan itu kita gandakan. Kita sempurnakan dalam kehidupan 10 itu menjadi angka yang indah bagi Tuhan. Di situ 10 adalah kerjasama antara Tuhan dan kita. Di dalam 10 hukum saya tidak kupas di situ jauh. Adalah Tuhan dan kita. Bagaimana hubungan itu kita satukan. Saya melihat bertolak dari angka 10. Kenapa 10? Di situ ada hubungan yang indah sekali. Kalau kita taat kepada Tuhan, nah manusia dan Tuhan dijadikan satu, maka akan terdapat satu wujud sesudah kita laksanakan ini. Kita kerjakan tanggung jawab ini. Ada sesuatu yang indah. Itulah yang didapat dari 10. Kenapa 5? Kalau saya melihat dari merenungkan kata 5, saya tidak panjang situ kalau kita mau kupasan panjang. Tetapi 5 adalah angka kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak mengatakan tidak baik. Sebagaimana yang kamu dapat, itulah aku hargai. Ya. Disitulah aku melihat kehidupan kamu. Di situ juga kita bisa lihat kita sebagai anak-anak Tuhan punya tanggung jawab, bukan tidak bertanggung jawab, semua bertanggung jawab, tapi kekuatan kita ada di 10, kekuatan di 5, ada Tuhan di situ, tapi manusia kita bekerja di situ, kemampuan kita bisa juga di situ, kemampuan kita melihat Tuhan juga ada di situ, tetapi Tuhan menghargai semua, apa yang kita dapat itu Tuhan melihat di situ. Ya, Tuhan sangat hargai, tetapi di dalam 10 adalah luar biasa. Sampai dikatakan hal yang kecil pun kamu bisa. Kenapa hal yang kecil? Tentu di dalam 10 angka 10 itu kita menilainya berdasarkan manusia kita dengan Tuhan. Kita hargai apa yang Tuhan berikan dan kita berikan pada Tuhan. Sesuai kemampuan kita menangkap itu. Ya, tiap orang beda menangkap hal 10 itu. Tapi Tuhan sangat menghargai. Sangat-sangat menghargai. Sampai Tuhan katakan hal yang kecil kamu bisa, aku akan memberikan hal yang besar. Ya, bagaimana kita melihat seangka kesempurnaan itu di dalam Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, tidak bisa kita sendiri kalau tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kata baik, semua baik, tetapi yang sempurnanya menurut kita, pemahaman kita, sempurnanya kita dapat Tuhan, itu yang Tuhan melihat, bukan isinya. Kalau melihat sempurna kita tidak bisa, tapi bagaimana kita melihat Tuhan kita dengan Tuhan kita tiap pribadi, melihat Tuhan itu dengan kesempurnaan tiap pribadi. Itu yang Tuhan mau lihat. Bukan sempurna menurut Tuhan. Kalau kita tidak bisa mencapai itu. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Kesempurnaan hati Tuhan itu kita bawa di dalam kehidupan kita. Di dalam kita berjuang. Kita menjalankan misi yang Tuhan berikan. Saya sangat tekankan di 10, Bapak Ibu. Karena 10 adalah angka sempurna. Kalau jangan kita melihat sempurna itu, wow berat. Tidak Bapak Ibu. Karena di situ katakan engkau sangat setia, hal yang kecil, yang besar aku akan berikan. Di situ di angka 10 adalah perjuangan. Perjuangan hidup. Kehidupan di dalam dunia itu perjuangan. Tetapi kita ikut bersama Tuhan. Tidak ada sesuatu yang berhasil. Ya, kesempurnaan berhasil di mata Tuhan kalau kita libatkan Tuhan di dalam 10 itu. Itu sempurna, berlipat ganda. Tapi bagaimana dengan 5? Saya merenungkan 5. 5 tetap juga ada Tuhan di situ. Tapi lebih banyak. Tetap di angka 5 adalah Tuhan di situ. Tetapi angka 5 banyak berbicara kehidupan dunia kita. Kedagingan kita. Saya renungkan di situ. Tetapi kita juga libatkan Tuhan.
Kita libatkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mencapai angka 5. Karena itu di dalam koridornya Tuhan semua. Itulah kebebasan bagi anak-anak Tuhan. Tidak ada yang mengatakan kenapa saya dapat begini, saya dapat begitu. Tetap Tuhan hargai, engkau akan memerintah di kota yang aku berikan. Tapi pada akhirnya, kalau engkau setia di dalam hal yang kecil, aku memberikan hal yang besar. Kalau saya merenungkan di situ titik tolaknya, Bapak Ibu. Apakah dengan hal yang demikian, mari kita renungkan. Semua Tuhan hargai. Pada akhirnya, kalau kita baca merenungkan, pada akhir dunia, Tuhan akan mengadili kita sesuai apa yang kita lakukan. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Bapak Ibu, ini sangat dalam. Saya tidak kupas di sini, tetap saya katakan itu bisa panjang, tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih indah lagi kalau Bapak Ibu mau merenungkan ini. Tidak ada sesuatu yang kita katakan saya tidak disertai, saya cuma dapat begini. Tetap semua kembali ke kita, yang menilai adalah Tuhan. Kita kecil mendapatkan sesuatu atau besar atau bagaimana, di situ Tuhan. Asal saya katakan di sini, jangan tinggalkan Tuhan. Setiap kami bawakan firman, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun masalah kita, tetap Tuhan. Karena Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Tuhan juga yang akan memberikan sesuatu yang pada akhirnya kamu dapat ini, kamu dapat ini. Tuhan hargai semua, ya. Dan pada yang ketiga adalah orang yang tidak mau mengerti Tuhan. Tidak tahu, tidak mengerti apa yang Tuhan tugaskan. Karena apa? Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Dia mengerti, dia ambil. Ambil untuk apa? Setelah dia ambil, tetapi bukan dia pikirkan Tuhan. Seperti kata begini, kamu memberikan aku modal, ya. Tetapi kamu yang memberikan modal tidak memberikan sesuatu yang apa yang aku harus lakukan. Sampai pada akhirnya apa yang dipercakapkan dalam pemberitaan pembacaan tadi, saya percaya Bapak Ibu mengerti itu. Itu sama sekali di luar Tuhan. Tidak ada bibit rohani biar sedikit pun di dalam pembacaan kita yang ketiga tadi. Saya sarankan kepada Bapak Ibu, saya tidak panjang, tapi jangan kita melihat itu di hamba yang ketiga. Tapi di hamba pertama yang tadi 10 dan 5, mari kita renungkan. Kita renungkan, kita terpacu. Tuhan, aku mau seperti yang 10. Bukan berarti 5 tidak Tuhan hargai Bapak Ibu, tetapi kita manusia, ya. Kita manusia mau yang terbaik. Mari kita merenungkan ini. Kita kejar yang 10. Kita kejar yang dengan 10, ya, memberikan kepada Tuhan 10 berganda. Kita menyenangkan hatinya sampai kita mau dipakai lagi ulang. Tapi lebih jauh saya merenungkan, saya diingatkan, kalau kita bisa dapat yang 10 ataupun yang kelima, itu sebenarnya, tapi ini jauh. Saya tidak kupas di sini, saya merenungkan, itu sebenarnya persiapan untuk kerajaan 1000 tahun. Kalau kita membaca firman di 1000, kami sudah dapat itu, karena Opa sudah dapat, Tuhan sudah terangkan. Kerajaan 1000 tahun, kalau kita setia dengan Tuhan, kita ada di situ. Panjang Bapak Ibu untuk kalau kita mau ulas, sangat panjang. Tetapi kita akan memerintah 5 kota, 10 kota. Itu ada nanti di kerajaan 1000 tahun. Tetapi saya tidak kupas di sini. Itulah pemahaman-pemahaman yang kami belajar firman. Ya, bagaimana nantinya kehidupan kita. Sangat indah Bapak Ibu. Mari kita berpacu, karena Tuhan tidak lama lagi mau datang. Kita harus tahu hal ini. Kita harus tahu.
beritakan pada dunia bahwa tidak lama Tuhan menjemput kita, ya, kita akan menghadapi juga kerajaan 1000 tahun. Saya percaya satu saat mungkin, ya, kalau ada waktu, ya, karena itu kami sudah pelajari dan Opa sudah dapat diterangkan oleh Tuhan. Sungguh indah kerajaan 1000 tahun. Sebelum pada akhir dunia yang paling terakhir. Saya tidak bisa kupas di sini, tapi itu indah, Bapak Ibu. Kita itu hidup juga seperti di dunia, tetapi sudah Tuhan yang memerintah. Itu saja. Mari kita dapat gandakan apa yang Tuhan berikan pada kita, karunia-karunia. Kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Jadilah kita seperti mendapat 10, gandakan 10 talenta, 10 digandakan itu mina dan 5. Kita dapat 5 sehingga kata Tuhan, aku akan memberikan 10 kota, yang 1 5 kota. Hanya itu, Bapak Ibu, saya percaya singkat, tapi kalau Bapak Ibu bisa renungkan kembali di rumah, Tuhan akan memberikan, saya berdoa, Roh Kudus akan memberikan wawasan, pengertian yang lebih luas dan lebih indah untuk kita tetap dekat Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus akan menyempurnakan di kehidupan Bapak Ibu untuk firman hari ini. Maranatha, amin, sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang perumpamaan uang mina, sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Sediakanlah hosti dan anggur, roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang tadi sudah diberitakan. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang mau memperbanyak uang mina yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami disebut hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau melakukan perintah-Mu lagi, melaksanakan perjamuan kudus. Berkatilah, kuduskanlah roti dan anggur ataupun biskuit, sirup, teh yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan juga yang ada pada kami. Dan jadilah perjamuan kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hosti dan anggur, dan apabila pada hosti ada firman Tuhan, silakan dibaca. Itu adalah pesan Tuhan bagi tiap-tiap pribadi dan secara keseluruhan buat keluarga besar Warlot Ministry. Silakan dibaca. Mazmur 19 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman. Mazmur 59 ayat 17b.
Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Yohanes 15 ayat 16b, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah-buah. Yosua pasal 1 ayat 8a, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi pertama ya, kita harus selalu rajin baca firman Tuhan, karena itu adalah kekuatan kita ya, menghindarkan kita dari hal-hal yang jahat. Karena di firman Tuhan, disitulah kebenaran, mana yang baik, mana yang jahat dibuka dalam firman Tuhan. Kemudian Engkau telah menjadi kota bentengku, Ya. tempat pelarian pada waktu kesesakan. kalau kita sungguh-sungguh menjalankan firman, taat pada firman Tuhan, maka Tuhan Yesus adalah menjadi kota benteng kita. Artinya Tuhan sendiri yang akan membela kita, melindungi kita dari segala permasalahan, dari segala penderitaan, dan dari segala tantangan atau musuh-musuh kita. Dan diomahkan ini, supaya waktu kita melakukan firman Tuhan, kita pasti akan menghasilkan buah-buah. Di antaranya yaitu buah pertobatan ya. Kalau orang selalu rajin dengan firman, dia akan bertobat dan juga akan menghasilkan buah pelayanan, yaitu seperti kita lakukan sekarang, sambil kita beribadah kita melayani juga ya, sehingga banyak orang akan mendengarkan firman dan itu akan menghasilkan buah yang tetap ya. Buah yang tetap itu artinya ketika kita memberitakan Injil sekarang, ada orang-orang yang sadar dan ingat Tuhan, itu namanya buah pertobatan, dan akan bertambah-tambah terus jiwa-jiwa ya. Itu artinya menghasilkan buah yang tetap. Oleh sebab itu, Roh Kudus selalu akan mengingatkan kita untuk selalu membaca firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita berhasil dan selalu beruntung. Itulah firman Tuhan buat kita di awal bulan September tahun 2024 ya. Dan mari kita angkat hosti perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan dengan iman, inilah tubuh anak domba Allah yang telah berkorban di kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus hidup kami. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan dengan iman sama-sama, inilah darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur dengan pujian.
yang kekal, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Penebus hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena tuntunan firman-Mu yang kami sudah sharing tadi. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, yaitu seperti hamba yang pertama, yang kedua, yang menggandakan mina, yang berarti kami mengabarkan Injil Kristus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui kesaksian pelayanan kami, oleh karena hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan berkat bagi kami semuanya. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga yang mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry saat ini. Dan bagi yang berulang tahun, berbahagia karena berkat-berkat Tuhan. Karuniakanlah panjang umur, tetap sehat-sehat, dan apabila di dalam studi Tuhan jadikan berhasil dan tercapai cita-citanya. Yang berada di dalam pekerjaan atau bisnis, Tuhan tolong agar bisnisnya akan meningkat terus omsetnya, dan di dalam pekerjaan akan mendapat promosi dari Tuhan sehingga jabatan terus naik. Dan Tuhan, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam masalah, persoalan sedang dihadapi, mungkin itu karena sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit, Tuhan, kami lepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sakit apa saja, karena kami percaya kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan yang sedang berada di dalam permasalahan keuangan, Tuhan tolonglah berikan solusi yang terbaik, sehingga masalah yang berhubungan dengan harta ini kami mendapat jalan keluarnya yang terbaik dan tidak mengalami kekurangan. Dan yang berada dalam masalah-masalah lainnya, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, kami percaya Roh Kudus akan memberikan jalan keluar yang terbaik, dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak. Kami doakan sekarang pemerintah bangsa kami, di mana Bapak berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang masa pemerintahannya tinggal 1 bulan 20 hari lagi. Dan bulan depan kami akan dipimpin oleh Presiden yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming. Tuhan berkatilah Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sisa-sisa pemerintahan mereka, agar mereka tetap sehat-sehat dan terus dipakai Tuhan, sehingga bangsa kami bukan menurun tapi terus meningkat. Dan jadikanlah peralihan kekuasaan ini berjalan baik, berjalan lancar, dan di dalam keadaan aman, damai. Terima kasih Bapak. Berkatilah pejabat-pejabat pemerintah bangsa kami, baik yang bertugas sebagai militer, kepolisian, maupun sebagai pejabat sipil, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan curahkan semuanya hikmat dari Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kami menjalankan tugas-tugasnya dengan bersih dan adil, dan Tuhan akan meningkatkan keadaan sosial bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur karena meskipun ada ancaman-ancaman gempa megatrust, tetapi kami percaya Tuhan kami tetap melindungi kami, anak-anak-Mu, dan memelihara kami.
Peliharalah damai sejahtera kami, ketenangan hati dan pikiran kami Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, bencana dalam bentuk apapun, termasuk gempa bumi megatrust ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga bagi bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel yang sedang menjadi tolok ukur akhir zaman. Kiranya Tuhan tetap memberkati, melindungi, karena kami percaya Israel adalah biji mata Tuhan yang akan Tuhan bela, dan itu menjadi petunjuk bagi kami tentang masa kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami mau memohon berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang ada di Sentul City mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu 8 September 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.